cahaya hati. Sebagai landasannya saya sampaikan satu firman Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Yang artinya pada hari di mana harta dan anak-anak laki-laki tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang bercahaya. Kemudian saya sampaikan satu ungkapan yang berbunyi, innasyarra aswadul qulub. Sesungguhnya keburukan-keburukan akan membuat hati seseorang menjadi hitam. Sesungguhnya keburukan-keburukan akan membuat hati seseorang menjadi hitam, menjadi gelap. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dua landasan dari tema kita, yaitu penutup cahaya hati. Ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau bertanya sama ibu. Bu, kira-kira ibu ingin punya hati yang bercahaya apa hati yang gelap gulita? Semua orang yang beriman kayaknya kalau ditanya tentang hati ingin yang bercahaya apa yang gelap, semua jawabnya ingin yang bercahaya. Ibu, apa bedanya Ustadz hati yang bercahaya dengan hati yang gelap? Kalau hati yang bercahaya itu ciri-cirinya orang yang beriman, hatinya bercahaya. Dan hati yang bercahaya pula adalah ciri-ciri dari seorang ahli surga. Sedangkan kebalikannya, hati yang gelap, hati yang hitam adalah ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik, hatinya gelap, hatinya hitam. Dan itu pula lah hati gelap, ciri-ciri dari ahli neraka. Perbedaannya, ibu ya, perbedaannya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengurai, ya Bu, akan membahas tentang penutup cahaya hati. Jadi apa-apa saja penyebabnya sehingga hati itu menjadi gelap karena ditutupi oleh apa saja, kita akan urai, kita akan bahas. Ya Bu? Bu, kalau ada benda disinari oleh matahari, langsung benda disinari oleh matahari, maka benda itu terang jelas, Bu? Akan terang, akan jelas? Akan terang dan jelas. Kalau suatu benda itu apa saja disinari oleh matahari secara langsung akan terang dan jelas. Tapi beda halnya kalau sesuatu benda itu disinari oleh matahari, tapi ada yang ngalangin, ada yang nutupin. Jadi jelas apa tidak? Tidak.
Begitu pula hati kita. Kalau hati kita ini, Bu, mendapatkan cahaya dari Allah langsung ke dalam hati kita, maka hati kita jadi terang, jadi jelas. Tapi kalau cahaya Allah hidayah itu, Bu, menyinari hati, tapi hatinya banyak yang nutupin, kotoran-kotoran yang nutupin, maka hatinya jadi gelap. Jamaah ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa-apa saja Ustaz yang membuat cahaya hati itu menjadi gelap, apa penyebabnya yang membuat cahaya hati menjadi gelap? Jadi ada 4 penyebabnya. Ada berapa, Bu? Ada 4 penyebabnya yang membuat cahaya hati seseorang menjadi gelap, menjadi kotor. Apa yang pertama? Yang pertama, penyebab cahaya hati tertutup gelap adalah banyak berbuat maksiat. Banyak badan berbuat maksiat. Tuh. Ini yang pertama, Bu. Mengapa hati itu menjadi tertutup gelap? Karena banyak maksiat yang dilakukan oleh badan kita. Ya, Bu. Apa saja diantaranya? Maksiat dari mulut, maksiat dari mata, maksiat dari telinga, maksiat dari kaki, maksiat dari apa lagi? Tangan. Dari telinga, penetangan, semua anggota badan kita ini, ya Bu, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hati seseorang itu menjadi gelap, menjadi tertutup, tidak terang lagi, menjadi kotor. Ya, Bu. Makanya ada syair yang mengatakan, dikasih mata tapi tidak melihat, dikasih mulut tapi bisu, dikasih telinga tapi tidak mendengar. Mengapa dikasih mulut jadi bisu, dikasih mata tidak bisa melihat, dikasih telinga tidak bisa mendengar? Karena banyak perbuatan maksiatnya. Mulut, dikasih mulut jadi bisu karena banyak perbuatan maksiat. Yang seharusnya mulut itu untuk apa, Bu? Membaca Al-Quran dan lain, berzikir dan lain sebagainya. Tapi zikir baca Al-Quran itu ditutup dengan apa? Perbuatan maksiat, bergunjing, bergibah dan lain sebagainya. Mata menjadi buta, padahal matanya tidak buta, melihat. Ya, ini sindiran. Mengapa Ustaz matanya nggak buta disebut buta? Karena matanya banyak digunakan untuk maksiat. Ya. Jadi kalau mata tidak digunakan untuk apa, beribadah kepada Allah yang membuat hati seseorang jadi terang, maka semuanya itu dikatakan mata berbuat maksiat, melihat yang mungkar-mungkar, melihat yang haram-haram, padahal matanya ngelihat tapi disebutnya buta. Ya. Kemudian telinga, ya, ada telinga tapi tuli, bukan berarti tuli nggak dengar, tapi yang didengar bukan yang baik-baik, tapi yang didengar yang buruk. Jadi salah satu penyebab pertama mengapa hati menjadi tertutup sehingga gelap,
karena banyak badan berbuat maksiat, belum tangan, belum lain-lain sebagainya. Maka ada doa, Bu. Ibu pernah dengar doanya atau barangkali ada yang sudah hafal doanya? Ya, tentang cahaya untuk badan kita. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya? Pernah dengar dulu? Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah hatiku bercahaya. Allahumma ja'al fi sam'i nuran. Ya Allah, jadikanlah telingaku bercahaya. Waj'al fi basyari nuran. Ya Allah, jadikanlah penglihatanku, mataku bercahaya. Itu ada doanya. Ya, Bu. Untuk apa doa tersebut? Jangan sampai banyak kotoran di dalam diri kita ini yang menutupi cahaya hati, sehingga hati kita jadi gelap. Maka di dalam satu hadis, Bu, kalau mata, seumpamanya mata berbuat dosa, maka ada titik hitam di dalam hatinya. Ya, Bu. Kemudian kalau telinga berbuat dosa, mendengarkan ghibah, ya, Bu, maka ada titik dosa yang kedua di dalam hati. Kalau apalagi mulut, tangan berbuat dosa, maka terus ditambah titik-titiknya. Setiap ada perbuatan dosa, maka ada titik hitam di dalam hati kita. Kalau banyak dan terus menerus setiap hari, kira-kira bayangannya hati kita akan hitam apa enggak? Akan gelap apa? Kosong bisa. Karena banyak titik-titik hitam. Satu titik mata dosa, satu titik hitam. Berbuat telinga dosa, satu titik hitam. Tangan terus semua. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah hatiku ini bercahaya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bu, selagi masih ada sisa usia kita, mari kita bersihkan seluruh anggota tubuh kita dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan jangan berbuat maksiat, mata jangan berbuat maksiat, mulut jangan berbuat maksiat. Kalau semuanya tidak berbuat maksiat, kita menjaganya, maka insya Allah hati kita menjadi bercahaya. Jamaah ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyebab yang kedua mengapa hati kita jadi gelap? Apa penyebab yang kedua yang menutupi hati kita jadi gelap? Yaitu banyak berhayal. Jadi orang yang banyak berhayal itu membuat cahaya hatinya tertutup. Ya. Apa diantaranya berhayal, Bu? Kalau saya jadi orang kaya, saya akan jadi dermawan. Kalau saya jadi pejabat, maka saya akan menolong rakyat-rakyat yang susah. Nah, menghayal, Bu, ya? Gitu kan? Pas sudah kaya, lupa jadi dermawan, malah dijuluki apa, Pak Haji Pelit. Kalau sudah jadi pejabat, lupa ya sama rakyatnya. Udah ditinggal aja rakyatnya. Kalau udah jadi pemimpin ditinggal aja rakyatnya, lupa gitu kan. Giliran mau jadi mau pemilihannya, Bu, ya. Ustaz jamaah, Bu, kalau sudah jadi lupa. Ya, tuh kalau hayal begitu, Bu, Bu. Penutupnya adalah karena banyak menghayal.
Silakan, ibu mau menghayal boleh, silakan. Ibu menghayalnya di dapur aja, jangan kelihatan kalau saya lewat nanti ibu nyengir sendiri aja, gitu ya? Nanti ditanya, Mas ibu lagi ngapain? Lagi menghayal jadi orang kaya, menghayal jadi orang kaya, terus lagi shopping, lagi beli baju, gitu kan? Sekarang sendiri lagi, ya. Jadi stres lagi. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu penutup yang kedua. Penutup cahaya hati yang kedua yaitu banyak menghayal. Jamaah ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, penutup yang ketiga, penutup cahaya hati yang ketiga, sehingga hati itu menjadi gelap, yaitu banyak mencela, suka mencela atas nikmat dan takdir dari Allah Subhanahu. Tuh, Bu, suka mencela, ya. Apa diantaranya? Di antaranya kita kalau ngelihat teman kita, saudara kita nih, Bu, pengennya maunya nyela terus, ya. Lihat matanya, dia matanya kecil sebelah, ya. Lihat bibirnya kayaknya anu deh, apa, doer, ya Bu. Pengennya nyela terus tuh. Ya, kalau melihat orang pengennya nyala terus. Lihat badannya, badannya kayaknya nggak ada bodinya deh. Ibu, Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa suka mencela itu membuat tertutupnya cahaya hati. Karena melihat orang kekurangannya, banyak kekurangannya, sedangkan melihat diri sendiri banyak kelebihannya, kesempurnaannya. Berarti sama dengan mencela ciptaan Allah. Ya Bu ya? Sama. Jadi sama dengan mencela ciptaan Allah. Jadi ibu-ibu alwi jangan suka mencela. Ya, ada yang lewat biarin aja yang lewat. Mau perutnya gendut kek, mau bibirnya doer kek, matanya jereng kek, biarin aja, ibu ya, biarin saja, ya, karena itu ciptaan Allah. Kita tidak boleh mencela saudara kita, karena kalau mencela saudara kita sama saja kita mencela ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, Bu, apa penutup cahaya hati yang keempat sehingga hati seseorang menjadi gelap? Yaitu suka mengeluh. Apa Bu? Suka mengeluh atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang biasa suka kita dengar aja nih Bu, sesuai dengan sekarang lagi musimnya nih. Dikasih hujan terus. Dikasih panas terus. Dikasih badan gemuk, pengennya kurus. Dikasih badan kurus, pengennya gemuk. Ya, suka ngeluh. Jadi Allah dan Rasulnya tidak suka kepada hambanya yang suka mengeluh, ya, mengomentari apa yang terjadi pada dirinya dengan keluh kesah. Makanya ada tuh firman-Nya, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah. Ya Bu, bersifat keluh kesah. Keluh kesah itu manusiawi, gak apa-apa, tapi jangan
sering-sering berkeluh kesah. Sekali-kali aja, ya Allah kerja capek banget, kerja terus. Tapi tidak diulang-ulang keluh kesah kita ini, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak bersyukur. Dikasih panas, alhamdulillah. Dikasih hujan, alhamdulillah. Dikasih perut gendut, alhamdulillah. Dikasih perut langsing, alhamdulillah. Dikasih hidung mancung, alhamdulillah. Dikasih hidung tenggelam, alhamdulillah. Kalau basic udah biasa nih kita